di mana saya melihat dari Alkitab tentang kekurangan Yusuf. Ini pun saya kurang memahami bagian Alkitab tapi saya belajar untuk lebih tahu lagi dan lebih mengenal Alkitab lebih dalam lagi, di mana di sini saya mendapatkan kekurangan Yusuf, yaitu Yusuf itu terlalu sombong, pamer, cerewet atau judes kepada saudara-saudaranya sehingga semua saudaranya membencinya. Kenapa saya katakan demikian? Di mana Yusuf ini ketika dia bermimpi, dia selalu memberitahukan kepada saudaranya tentang mimpinya atau kepada keluarganya. Di sini di dalam Kejadian pasal 37 ayat yang kelima, Yusuf bermimpi pada suatu kali mimpilah Yusuf, lalu mimpi itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Apakah itu bukan kesombongan? Tentu iya, dia terlalu sombong dengan mimpinya yang selalu ia pamerkan kepada saudara-saudaranya atau kepada keluarganya. Dan juga terdapat di dalam Alkitab, Kejadian pasal 37 ayat yang ke-9, di mana Yusuf lagi bermimpi. Dia menceritakan lagi pula kepada saudaranya, katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang, sujud menyembah kepadaku. Apa itu nyata, Bu? Pak, semua itu mungkin tidak nyata. Kenapa? Yusuf itu terlalu sombong akan mimpinya. Dia terlalu yakin bahwa bintang atau bulan itu akan menyembahnya. Di sini kita lihat juga di dalam Alkitab Kejadian 37 ayat 11, di mana semua saudaranya akan iri kepadanya. Dan ayahnya hanya saja menyimpan hal itu di dalam hatinya. Dan juga ada kekurangan Yusuf yang saya dapatkan di mana ketika Yusuf tinggal di rumah Potifar yang selalu menunjukkan kesombongan dan pamer akan kekuasaan yang ia miliki. Di sini saya juga menemukan di dalam Kejadian pasal 37 ayatnya yang ke-8, di mana ketika istri Potifar merayunya atau meminta untuk bersamanya, tetapi Yusuf itu memang menolaknya dan berkata kepada istri itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Dan juga terdapat di dalam ayat yang ini, ia tidak lebih besar kuasa daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar di ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Memang betul Yusuf ini menolak keinginan istrinya Potifar. Tetapi kenapa dia selalu sombong dengan apa yang ia miliki? Itulah yang kudapatkan dari kelemahan Yusuf. Kemudian saya mendapatkan kelebihan dari Yusuf, yaitu kualitas unggul yang dimilikinya berbeda dengan saudara-saudaranya. Dalam berbagai aspek, Yusuf diakui bahwa dipenuhi roh Tuhan, cerdas dan berperilaku seperti Yesus Kristus. Alkitab mencatat bahwa di penjara, Yusuf menolong dan mengartikan mimpi rekannya. Itu memang benar di dalam Alkitab kita lihat. Dan di sini kita akan mempelajari dari Yusuf yang saya pelajari, yaitu yang pertama, takut akan Tuhan. 2, mengasihi dan mengampuni. 3, mengandalkan Tuhan. Dan 4, bertanggung jawab.
di sini kita kita belajar bahwa Yusuf ini memang takut akan Tuhan, selalu dia menuruti keinginan Tuhan. Dan keduanya itu mengasihi dan mengampuni. Memang betul. Kenapa? Ketika saudara-saudaranya itu menjualnya, dan juga ketika saudaranya datang kepadanya, dia selalu mengampuni, tidak dendam kepada saudaranya. Yang ketiga itu mengandalkan Tuhan. Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dan keempat, dia bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab dengan apa yang dia perbuat. Dan juga bertanggung jawab dengan apa yang dia kerjakan di setiap ia tinggal. Next, Pak. Dan kemudian saya dari toko yang kedua, dari toko dunia atau toko nasional. Di sini kita kenal, saya mengambil toko ini dari R.A. Kartini, di mana karena saya merasa ini sangat membanggakan kehidupan perempuan. Di mana R.A. Kartini ini seperti yang kita ketahui, di setiap tanggal 21 April, Indonesia memperingati Hari Kartini sebagai apresiasi atas jasa-jasanya memperjuangkan emansipasi wanita. Kenapa saya katakan demikian? Karena Kartini ini selalu berjuang untuk kemajuan wanita, untuk berpendidikan, biar derajatnya sama dengan laki-laki. Karena dahulu wanita itu direndahkan atau ditindas karena tidak dihargai. Maka Kartini berjuang untuk agar semua wanita bisa berpendidikan dan layak dihargai seperti laki-laki. Di sini saya menemukan kelebihan R.A. Kartini. Yang pertama, berjiwa sosial dan penuh kasih sayang. Keduanya, ramah, supel, dan punya rasa kesempadan. Dan ketiga, patuh dan menghormati orang tua. Keempat, setia. Kelima, sabar. Keenam, rajin. Ketujuh, rendah hati. Kedelapan, optimis, ambisius, ulet, dan pantang menyerah. Next, Pak. R.A. Kartini ini adalah tidak dapat melihat sekolah yang dibuatnya untuk para wanita. Jadi, karena sebelum sekolah yang dia buat, jadi beliau meninggal dunia pada tanggal 17 September 1904 pada usianya yang ke-25 tahun. Di sini yang kita dari R.A. Kartini adalah mudah berbaur di masyarakat, sederhana, berani, menghormati orang tua, tangguh, cerdas, dan terakhir adalah, dan juga dengan ketangguhannya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, patut kita tiru. Meskipun pemikirannya tidak diterima oleh orang-orang di sekitarnya, dan keinginan untuk belajar di Eropa tidak terlaksana. R.A. Kartini tidak begitu saja putus asa. Karena ketangguhannya, akhirnya ia menjadi sosok pahlawan yang emansipasi. Demikian prestasi saya, Pak. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk Ida.